Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan dari contoh-contoh aplikasi yang gratis dan berbayar dari berbagai sumber. Pertama, perkenalkan saya Yazid Muhammad Zidan. Saya Muhammad Samsul Marif. Dan saya Muhammad Abioga. Ya, untuk yang pertama yaitu software aplikasi. Software aplikasi atau perangkat lunak aplikasi ini merupakan jenis perangkat lunak yang dirancang untuk menjalankan tugas-tugas spesifik atau fungsi-fungsi tertentu pada komputer atau perangkat lainnya. Aplikasi ini dibuat untuk membantu pengguna dalam menyelesaikan berbagai macam tugas mulai dari produktivitas bisnis hingga hiburan. Nah, dari contoh-contohnya ini ada dua free software dan dua proprietary software. Untuk yang free ini ada Mozilla Firefox, yaitu merupakan salah satu perambahan web atau web browser yang populer dan open source. Ini adalah perangkat lunak aplikasi yang dirancang untuk menjelajahi internet dan menampilkan halaman web kepada pengguna. Yang kedua ada LibreOffice, yaitu perangkat lunak aplikasi produktivitas kantor yang bersifat open source dan gratis. LibreOffice ini mencangkup sejumlah aplikasi yang dirancang untuk membantu pengguna dalam membuat, mengedit, dan mengelola dokumen, spreadsheet, presentasi, dan banyak lagi. Lalu untuk yang software berbayar atau proprietary ini ada Adobe Photoshop, yaitu perangkat lunak aplikasi pengeditan gambar yang sangat populer dan kuat. Adobe Photoshop memiliki sejumlah fitur dan kemampuan yang luar biasa untuk memanipulasi gambar, mengedit foto, dan membuat karya seni digital lainnya. Lalu yang kedua, Microsoft Office, yaitu salah satu paket perangkat lunak aplikasi produktivitas kantor yang banyak digunakan. Microsoft Office ini mencangkup sejumlah aplikasi yang dirancang untuk membantu pengguna dalam membuat, mengedit, mengelola, dan berbagai jenis dokumen dan informasi lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, terima kasih Yazid. Untuk selanjutnya ada operating system. Operating system atau sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengelola sumber daya perangkat keras dan memberikan layanan dasar kepada perangkat lunak aplikasi pada sebuah komputer atau perangkat komputasi lainnya. Sistem operasi berperan sebagai perantara antara pengguna dan perangkat keras komputer, serta memungkinkan berbagai program dan aplikasi untuk berjalan dengan lancar. Nah, di sini ada contoh dari operating system yang free software dan proprietary software. Yang pertama, free software dulu ada Linux. Nah, Linux ini merupakan sebuah sistem operasi yang bersifat open source yang didasarkan pada kernel Linux. Namun, sistem operasi Linux secara umum merujuk pada kombinasi kernel Linux dan berbagai perangkat lunak, aplikasi, serta utilitas yang mendukungnya. Yang kedua ada FreeBSD, merupakan sebuah sistem operasi yang bersifat open source yang termasuk dalam keluarga sistem operasi berbasis Unix. FreeBSD adalah sistem operasi open source yang berfokus pada kinerja dan keamanan. Selanjutnya untuk aplikasi yang berbayar, ada Microsoft Windows, merupakan sistem operasi yang berbayar yang dikembangkan oleh Microsoft. Dan yang kedua ada macOS, merupakan sistem operasi berbayar yang dikembangkan oleh Apple untuk komputer Mac. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan di mana utility software itu adalah sebuah perangkat lunak utilitas atau utility software yang dimana jenis perangkat lunak yang dirancang untuk membangun
membantu dalam mengelola, mengoptimalkan, dan memelihara komputer atau sistem operasi. Perangkat lunak utilitas ini tidak digunakan secara langsung untuk tugas produktif seperti pengolahan kata atau desain grafis, tetapi mereka memberikan dukungan penting bagi kinerja dan keamanan sistem komputer. Selanjutnya di sini ada contoh dari utilitas software di mana free softwarenya itu ada GIMP atau yang disingkat GNU Image Manipulation Program. Ini adalah perangkat lunak pengeditan gambar yang bersifat sumber terbuka atau open source dan gratis. GIMP ini dirancang untuk membantu pengguna dalam membuat, mengedit, manipulasi gambar dan grafik. Selanjutnya ada VLC Media Player, di mana perangkat lunak ini pemutar multimedia sumber terbuka atau open source yang sangat populer dan gratis. VLC ini dirancang untuk memutar berbagai jenis file multimedia, termasuk video, audio, dan bahkan streaming media di berbagai platform dan sistem operasi. Selanjutnya ada properti software, di mana aplikasinya adalah WinZip, adalah perangkat lunak kompresi dan dekompresi file yang digunakan untuk mengopresi atau mengarsip dan mengekstra berkas dan folder dalam berbagai format arsip. Kedua ada Norton Antivirus, adalah salah satu program perangkat lunak antivirus yang dirancang untuk melindungi komputer dan perangkat lainnya dari ancaman keamanan cyber, termasuk virus, malware, spyware, ransomware, dan banyak lagi. Selanjutnya untuk web software teknologi. Ini adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai teknologi perangkat lunak yang digunakan untuk mengembangkan, mengelola, dan menjalankan aplikasi web. Ini mencakup berbagai bahasa pemrograman, kerangka kerja atau framework, perangkat pengembangan, dan infrastruktur yang digunakan untuk membangun dan mendukung aplikasi web. Berikut adalah contoh dari software aplikasinya, di mana yang gratis itu ada Apache HTTP Server, yang salah satu perangkat lunak server web yang paling populer dan umum digunakan di dunia. Apache dikembangkan oleh Apache Software Foundation dan merupakan perangkat lunak sumber terbuka atau open source yang tersedia secara gratis. Selanjutnya ada WordPress, yaitu platform perangkat lunak sumber terbuka atau open source yang digunakan untuk membuat dan mengelola situs web dan blog. Ini memungkinkan pengguna dari pemula hingga pengembangan web berpengalaman untuk membuat situs web dengan mudah dan efisien. Yang untuk software berbayarnya ada Microsoft Internet Information Service, yaitu perangkat lunak server web yang dikembangkan oleh Microsoft untuk sistem operasi Windows. Selanjutnya ada Adobe Dreamweaver, itu perangkat lunak pengembangan web yang dikembangkan oleh Adobe. Dreamweaver adalah salah satu alat yang paling populer digunakan oleh desain web, pengembangan web, dan profesional kreatif untuk merancang, mengembangkan, dan mengelola situs web dan aplikasi web. Mungkin sekian dari pemaparan materi yang bisa kami presentasikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.